Oke, baik Mas, di sini saya demokan untuk aplikasinya ya. Oh ya, kemarin itu saya analisis lagi Mas untuk alurnya. Jadi tidak perlu apa ya, aplikasi ini kan lebih ke sistem informasi pengadaan barang. Jadi nggak perlu ada barang masuk, barang keluar sama report. Nah, terakhir, oke sebentar ya Mas. Oke, baik Mas, saya lanjut ya. Nah, terakhir itu untuk alur aplikasinya itu tetap sampai di penerimaan barang, terima dan validasi barang. Jadi nggak perlu ada apa ya, barang masuk barang keluar, karena aplikasi ini lebih ke sistem informasi pengadaan barang. Langsung saja saya demokan aja ya. Nah, di sini kita login dulu sebagai si apa, super admin, password 123. Oke, enter. Untuk super admin atau manajerial ini kan dia bisa akses semua. Jadi kita login sebagai dia dulu. Masih loading ya, kita tunggu. Nah, ini berhasil login, diarahkan ke halaman dashboard. Kalau pakai server lokal ini memang agak lemot sih, kebetulan lokal saya juga penuh, jadi mohon maaf kalau agak lemot. Kalau lokal memang gitu guys. Oke, lanjut. Nah, di sini ada master organisasi, departemen, divisi, master user, ada divisi departemen, sama master barang. Pertama kita tambah ke departemen dulu. Nah, departemen kan masih kosong, kita tambah departemen. Misal ini gunanya itu, master organisasi itu gunanya untuk misal nih, ada pengajuan barang dari departemen misal ya IT, departemen sales atau pemasaran dia nggak bisa muncul datanya di situ, atau nggak bisa lihat pengajuan dari departemen lain. Jadi munculnya misal departemen A, departemen IT membuat pengajuan nih. Terus divisi yang departemennya IT itu bisa mengonfirmasi, sama manajerial pasti bisa kalau manajerial. Tapi divisi yang departemennya pemasaran seperti divisi sales itu nggak bisa, apa ya, nggak bisa tampil di situ datanya untuk pengajuan dari departemen IT. Nah, itu nanti untuk pembedanya sih. Kita tak buat ini ya, IT gitu. Buat banget server lokal. Ini bisa diedit, kalau mau nambah lagi klik tambah lagi. Terus misal pemasaran gini. Nambah lagi, klik tambah lagi, misal keuangan. Nah, ini kan 3 data yang sudah saya tambahkan, bisa diedit di sini. Tambah hijau diklik, misal IT ini saya klik IT regional misal. Dia berubah IT regional. Tak kembaliin ke IT aja. Oke. Terus di sini ada hapus, bisa diklik, data digunakan deposita permanen, lanjutkan atau cancel, klik lanjutkan. Kalau cancel nggak jadi kehapus. Nah, tinggal IT sama pemasaran. Lanjut ke divisi mas. Nah, di divisi ini misal divisinya web developer ini ya, departemennya apa, IT dia, simpan developer, departemen IT. Tambah lagi misal mobile developer developernya IT, submit. Tambah lagi misal sales, pasaran ya. Nah, bisa juga diedit, misal ini ku edit mobile atau gini ya, Android developer. Departemennya pun bisa diedit di sini. Misal Android ini tak ganti ke pemasaran, buat contoh ya. Klik. Nah, ini nanti juga pengaruh dia. Departemen per divisi itu pengaruh. Oke, ini saya hapus yang Android. Nah, tinggal 2 data divisi. Lanjut ke master user, ada divisi, ada departemen. Misal aku tambahkan user divisi dulu. Tambah user divisi, misal ini Cindy @gmail.com, password 123.
Nah, departemen atau divisinya apa? Misal dia pemasaran sales, nomor HP, alamat, CL, submit. Ada Cindy, email, divisinya sales, nomor HP, alamat, bisa diedit juga. Misal gue edit Cindy Amelia gini ya. Nah, dia berubah. Ini untuk hapusnya. Oke, nggak saya contohkan ya. Jangan dihapus nanti biar nggak nambah lagi. Lanjut ke, kalau mau nambah lagi, klik di sini nama user. Kalau edit ini, kalau hapus ini. Lanjut ke departemen. User departemen. Di sini tambahkan gini aja, putra depar gini aja ya, DPT pemasaran. Nah, ganti ke pemasaran sales, departemennya putra@gmail.com, pasal 123 tak tambah lagi Dani DPT IT dani@gmail.com. Ini harus diisi, kalau ada bintang-bintangnya ini harus diisi sih, nggak bisa kalau dikosongin. Nah, harus diisi 085 departemen divisi IT, kita kasih apa ya, terserah. Nah, di sini ada dua data departemen. Departemennya pemasaran, yang putra, yang ini tadi IT. Editnya juga sama, edit hapus bisa, tambah lagi juga bisa. Kembali ke divisi, tak tambahkan lagi. Jadi dua departemen, dua divisi juga. Buat contoh nanti buat pembeda. Misal gmail.com. Yang tadi apa ya? Ini mau saran. Ganti aja. Johan. Tes. Oke, Johan pertama divisi developer IT. Sini di sales pemasaran. Lanjut ke master barang. Master barang ini si super admin atau manajerial bisa menambahkan. Divisi barang bisa juga user divisi juga bisa menambahkan. Tak buat contoh, tak tambahkan dari manajerial dulu ya. Nah, di sini ada filter juga sih. Pilih vendor, tarif harga barang termurah ke termahal. Vendornya masih kosong, kita tambahkan master vendor dulu. Karena waktu menambah master barang itu, karena kan vendor bisa menambahkan master barangnya dia sendiri, bisa diinput dari vendor sendiri, bisa diinputkan dari user manajerial atau divisi juga bisa. Tambah vendor misal PT ABC sejahtera misalnya. Entity ini tertera BTL atau apa, sesuai diisi dengan yang diperlukan. Status aktif, alamat, misal PT, alamatnya ada buat contoh aja biar agak panjang, karena nanti dia kan masuk juga di invoice toh. Kalau dikit kayaknya nggak cocok. Nah, kalau aktif dia bisa login, kalau nggak aktif atau inaktif dia nggak bisa login. Oke, masih loading ini. Data vendor berhasil ditambahkan. Nah, ini bisa juga diedit. Misal gue edit apa ya, misal gini lah, apa nih,
entity-nya juga berubah. Mau menambah lagi juga bisa. PT xyz.com misalnya 23 PT xyz PTL press atau harga dulu. Ini terserah sih, diinputkan berapa terserah. 3500 atau 350 juga boleh. Status aktif teks. Karena sistem pengadaan barang itu pasti ada alur untuk approval sih mas. Dari aplikasi mas yang saya kirim kemarin, yang dikirim kemarin, inventory web itu nggak ada approval, cuma ada barang masuk keluar itu sih. Tapi approval itu nggak ada, karena pengadaan kan pasti perlu approval. Nah ini kan 2 vendor sudah ditambahkan, bisa diedit, bisa juga dihapus. Oke, lanjut pengajuan. Oh gini master barang ini contohnya tadi ya. Sekarang ke master barang dulu aja. Master barang ini kan bisa ditambahkan sama user divisi. Coba saya login ke salah satu user divisi. Dia bisa menambahkan master barangnya. Oke, sebentar. Oke, baik mas, saya lanjut login ke salah satu divisi ya, buat ngecek apakah dia bisa menambahkan master barang. Ternyata dia bisa menambahkan master barang. Nah, di sini misal master barang ku tambahkan PT dari PT ABC, barangnya misal atensi atau medis harga 80 hotel. Nah, masih mau nambah lagi juga bisa dari PT apa, misal PT ABC sama dari badan medis. Nah, ini kan harganya beda. Misal kalau di filter dari harga yang termurah tampilkan, dia menampilkan dari harga yang 50. Kalau tarif vendornya kan cuma satu vendor ini yang masih ditambahkan barangnya, yang munculnya dia sendiri. Misal PT ABC munculkan barang yang punyanya PT ABC aja. Kalau nggak jadi filter PT atau vendor, klik remove ini. Nah, baru pilih duanya atau filter lainnya. PT ABC ada 2 barang. Terus urutkan dari harga yang barang termurah apa sih? 50, 80 PT ABC. Kalau PT XYZ ada nggak barangnya? Ternyata kosong. Lanjut logout ya, login ke manajerial aja, aksesnya lebih banyak. Tapi untuk akses divisi sama manajerial itu sama, yang membedakan cuma dia nggak bisa menambahkan loh. Salah akun saya mas, tadi akun ini departemen cuma bisa membuat pengajuan. Master barang cek. Divisi sama manajer itu sama aksesnya, cuma yang beda dia nggak pakai master organisasi, nggak pakai master user, terus nggak pakai master vendor. Dia nggak bisa menambahkan vendor mas. Kalau divisi yang bisa cuma manajerial. Admin ini super admin atau manajerial bisa menambahkan master barang juga. Bisa filter juga, edit sama hapusnya juga sama. Nanti bisa dicek sendiri aja ya. Lanjut ke pengajuan. Misal nih, yang membuat pengajuan itu tak buat contoh kayak tadi ya. Gini aja aku login di salah satu akun departemen. Saya membuat pengajuan dari departemen IT misal. Departemen IT. Nah, Dani membuat pengajuan. Tambah buat pengajuan, tanggal pengajuan dan pengadaan, vendornya dipilih PT ABC atau PT apa terserah, bisa dijawab nanti. Kalau vendornya udah banyak bisa di searching PT X, nah betul, PT A, PT S,
kosong. Aku ambil PTABC misal. Nah ini loading karena barangnya nanti berdasarkan vendor yang kita pilih. Kategori pengadaan bulanan atau project, keterangan misal Desember 2024, tambah barang, ada tensi, berapa KTY-nya misal 5, tambah lagi, tinggi badan, berapa KTY-nya misal 10. Misal nih, tak tambahkan barang yang sama, ini kan tensi, tak ini submit, dia nggak bisa, nggak boleh ada barang yang sama. Kalau barang sama harus diganti KTY-nya atau kuantitinya. Jadi ini kita close 2 barang ya, simpan. Nah di sini berhasil. Tanggal vendornya PTABC, pembuat Dani DPT Departemen IT, kategori bulanan, total 900, PPN 0%, statusnya masih pending. Nah selama status masih pending mas, itu masih bisa diedit. Misal mau merubah KTY atau mau merubah keterangan, merubah tanggal atau kategori, itu bisa. Selintak update jadi 2 ya, tensi atau botol. Nah totalnya pun dia berubah mas. Nah totalnya pun dia berubah. Selama masih belum di approve sama si ini manajerial atau logistik atau divisi ya, itu masih bisa edit. Tapi kalau udah di approve, datanya sudah paten mas, jadi nggak bisa diedit. Ini untuk melihat, ini untuk hapusnya. Pengajuan beserta detail pengadaan barang akan dihapus secara permanen kalau mau menghapus datanya. Ini untuk detailnya. Total keseluruhan pembelian 660, semua barangnya 2 totalnya, termasuk PPN 732.600. Bisa tambah barang atau ubah barang. Bisa ubahnya bisa lewat sini juga bisa. Lewat yang halaman ini untuk detailnya, vendor, kategori, pembuat, keterangan, status, tanggal, PPN. Atau kalau mau ubah barang-barangnya lewat sini juga bisa di halaman ini. Kalau di halaman detail, kalau mau mengubah barang, klik tambah atau ubah barang. Misalnya tak contohkan ya, tinggi badan ini tak hapus, close, simpan perubahan. Nah barangnya yang dibeli cuma 1, yaitu tensi. Kalau mau menambahkan lagi, klik tambah atau ubah barang. Tambah barang di sini bisa diklik, klik apa, tinggi badan. Kalau tensi dia nggak bisa, nanti kan sama. Jadi kalau sama harus diubah kuantitinya. Tinggi badan tak ambil 8, barangnya menjadi 2, 621.600. Tinggi badan, satuan kategori, satuan harga, KTY. Oke, setelah itu aku lanjut ke divisi. Kan harus dikonfirmasi sama divisi. Jadi alurnya itu kalau departemen pengajuan harus dikonfirmasi dulu sama divisi terkait ya, baru muncul di super admin. Coba saya cek di super admin ya, dia nggak muncul mas karena belum dikonfirmasi sama divisi terkait di pengajuan. Nah kosong datanya, nggak ada karena belum dikonfirmasi sama divisi terkait. Kalau departemen yang mengajukan, kalau divisi yang mengajukan nanti tinggal konfirmasinya tinggal sama manajerial aja kan, itu baru bisa muncul. Itu tadi kan divisi IT ya. Untuk pengecekannya, untuk validasinya, coba tak cek untuk divisi yang departemen yang pemasaran. Ini harusnya pengajuan tadi nggak muncul karena departemen karena data pengajuannya itu diajukan oleh departemen IT. Ini saya login sebagai departemen pemasaran. Klik pengajuan. Nah, nggak muncul dia. Ini divisinya pemasaran. Dia nggak muncul di sini. Data pengajuan dari yang departemen tadi. Kalau saya loginnya pakai yang IT, divisi IT, tapi saya lupa passwordnya. Saya login dulu akunnya yang IT. Nah ini John, login, klik pengajuan, muncul di sini. Nah muncul kan dari departemen IT yang tadi. Itu fungsinya untuk master divisi sama departemen. Pengajuannya itu agar bisa per
divisi mas, divisi misal divisi FO atau divisi apa itu bisa per divisi. Jadi nggak semua user bisa melihat pengajuan, kecuali manajerial pasti bisa. Ini kan satu sama spending, ini bisa diedit sama divisi. Divisi juga bisa akses untuk mengedit tanggal pengajuan sampai barang-barangnya. Hapus juga bisa, tambah juga bisa, lihat. Nah, di sini dilihat dulu. Oke. Nah, ini vendor PT ABC, pembuat Dhani DPT IT, statusnya masih pending. Approve. Apakah barang sudah sesuai? Kalau sesuai, kita approve. Barulah dia masuk ke manajerial, mas. Seperti itu. Oke, masih proses approve ini. Sama kalau server lokal ini. Nah, ini berhasil profile. Di halaman pengajuannya kita cek, dia kosong karena udah di approve sama si divisi terkait. Masuklah dia datanya ke approval yang sudah di approval. Statusnya proses. Ini menunggu approve si manajerial logout ya. Nah, ini nomor pengadaannya juga sudah muncul karena sudah di approve. Lanjut ke super admin itu manajerial. Barulah dia muncul di sini. Kalau sudah di approve sama si divisi terkait. Pengajuan. Nah, muncul nih di sini statusnya proses. Kita lihat. Ini di pengajuan ini mas, di menu ini itu pengajuan yang belum dikonfirmasi sama user yang dia login. Kalau memang ada datanya, kalau ada datanya ya berarti udah nggak ada pengajuan gitu. Bisa juga untuk edit atau tambah barang untuk si manajerial. Approve dari manajerial, masuknya ke approval. Nah, nomor pengadaan statusnya sudah disetujui, totalnya sudah termasuk PPN 11%. Untuk ini klik ikon mata untuk melihat detailnya. Udah nggak bisa di-approve, nomor pengadaan juga sudah terbit. Setelah ke approval, kita masuk ke salah satu akun ini. Misal untuk cek ya, ini kan pakai pengajuannya kan pakai PT ABC Sejahtera. Saya mau login misal yang akunnya PT EGZ. Harusnya kan dia nggak ada pengadaan, karena yang dipilih kan ini karena yang dipilih PT ABC. P23. Kita cek di master barangnya, dia kosong juga pengadaannya dia. Nah, di sini ada cetak faktur dan pengadaan kosong juga. Oke, kalau gitu login ke PT ini ABC Super, PT ABC 123. Nah, ini master barangnya yang ditambahkan oleh user pengguna tadi, manajerial sama divisi. Vendor pun juga bisa menambahkan master barangnya dia sendiri. Klik di sini, vendor, barang misal berat badan, timbangan, medis atau non medis, harga misal itu 90, lainnya atau apa terserah satuannya. Oke, timbangan, ini tarif vendornya, ini harganya, satuannya lain-lain. Edit hapus juga sama, juga bisa. Tambah, tinggal klik tambah master barang. Di pengadaan dia muncul mas, sesuai yang ditambahkan pengajuan tadi. Nah, ini data pengadaan dan cetak faktur. Tanggal 1 Desember nomor pengadaannya, kategori bulanan total BPN 11, keterangan catatan Desember. Faktur, ini dia harus upload faktur sebelum penjual mengirim barang. Bisa diklik ikon mata. Fakturnya kan belum diupload. Dia harus mengupload faktur. Ya nantinya bisa dicek sama si user divisi atau user divisi terkait atau manajerial. Upload faktur. Ini tak buat harus format PDF sih mas filenya. Misal ini tak buat ini ya.
submit. Lihat faktur. Nah, muncul di sini. Lihat faktur juga bisa dilihat. Nah, kan ini kan udah di faktur wajib di-upload. Barulah dia masuk ke logout ya, logout, kembali ke super admin atau manajerial @gmail.com 123. Terima dan validasi barang, baru masuk ke sini. Kalau si vendor sudah approval atau sudah mengupload ini apa namanya fakturnya, baru masuk ke penerimaan barang datanya. Kalau belum upload, meskipun udah di approval manajerial tapi vendor belum mengupload faktur, dia nggak masuk ke penerimaan barang. Kalau udah di-upload baru masuk ke penerimaan barang. Detailnya status, menunggu validasi penerimaan, pembuat, total, keterangan, lihat faktur. Nah, lihat faktur ini bisa diunduh atau juga bisa di print out, dicetak. Ini kalau udah tersambung sama ini ya, printer. Kalau udah tersambung sama printer, saya cetak. Oke, saya close ya, saya close. Ini untuk lihat, ini untuk mengonfirmasi penerimaan barang. Lanjut penerimaan barang, cancel atau lanjut. Kita klik lanjutkan. Nah, tahap terakhir, alur terakhir itu sampai sini mas. Sudah sampai ini apa namanya? Penerimaan validasi barang. Ini kalau diklik untuk mendownload ini. Invoice-nya, invoice untuk pembelian barangnya, purchase order-nya. Jadi manajerial atau divisi terkait bisa bisa mendownload atau mencetak invoice-nya gitu. Nah, ini PO PT ABC Sejahtera 2024 Desember tanggal 1. Nama filenya Skata Medical Center, logo, jalan ini, vendornya PT ini, teleponnya, alamatnya, nama vendornya, perusahaannya, nomor pengadaan, tanggal, detailnya, tensi 2, 80, 160, 50, 400, total pembeliannya 560, PPN-nya 61600, jadi 621600. Samarinda Kalimantan Timur 1 Desember, Skata Medical Center. Ini pembuat pengajuannya. Oke, di sini bisa ini kan udah di download, bisa dicetak sama seperti tadi, bisa dicetak kalau udah kesambung sama printer. Nah, ini untuk invoice PO-nya. Oke, udah sampai tahap akhir sih mas. Kita kembali ke dashboard ya. Kembali ke dashboard. Ini user department ada 2, divisi ada 2, vendor ada 2. Nah, untuk semua user manajerial, user divisi sama departemen itu bisa memperbarui profil. Klik pojok kanan atas profil saya. Nah, ini bisa diperbarui mulai dari nama sampai alamat. Misal tindak ganti gini ya. Terusnya nah, dia berubah di sini, Dani Trisna. Namanya pun dia juga berubah, Dani Trisna. Ini admin. Oke, sebentar saya cek. Oke, kita cek. Nah, udah sesuai user yang login. Profil saya sama logout. Oke, baik mas. Saya rasa cukup untuk demo aplikasinya. Nanti bisa mas pelajari. Kalau bisa mas pelajari dulu, saya kirim aplikasinya. Kalau ada yang nggak paham, bisa tanyakan ke saya. Oke, terima kasih mas.